Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Faisal Hendrawan Wijanarko. Aku merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tidar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di dalam video ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah kepewaraan, di sini aku akan mereview ikon Kabupaten Temanggung. Nah, ada apa aja sih di Kabupaten Temanggung? Yang pertama, aku akan mereview tempat wisata Posong. Yang kedua, aku akan mereview tempat wisata Embung Kledung. Yang ketiga, aku akan mereview alun-alun Temanggung. Dan yang keempat, aku akan mereview Taman Pancasila. Untuk lebih jelas, yuk simak video. Halo guys, nah kali ini aku udah ada di wisata Posong. Nah ini tepatnya jalan menuju wisata Posong. Nah perlu teman-teman ketahui, jalan wisata Posong itu masih terjal. Nah ini masih bebatuan. Tadi di pos parkiran sekitar 200 meter. Nah kita masih jauh menuju wisata Posong, sekitar 3 km lagi yang harus kita tempuh. Nah ini merupakan jalan perjalanan. Di samping jalan merupakan kebun milik warga guys. Nah ini tanaman tembakau yang merupakan salah satu ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Sedangkan di sini ada sayuran. Nah ini sebagai tanaman produktivitas yang dihasilkan oleh petani Temanggung. Nah untuk lebih jelasnya lagi, simak video lagi ya guys. Kita akan menuju ke tempat wisata Posong. Halo guys, kali ini kita udah ada di wisata Posong. Nah, perlu teman-teman ketahui, wisata Posong ini merupakan salah satu wisata yang ada di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Kledung. Nah, perlu teman-teman ketahui juga sejarah dari wisata Posong ini. Dulunya Posong merupakan pos pertahanan dari pasukan Indonesia saat melawan Belanda. Nah, ketika Indonesia terdesak dan Indonesia mengalihkan pos kosong ini sebagai pertahanan dari prajurit Indonesia. Nah, tempat ini sehingga dinamai Posong. Nah, itu guys perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini ada beberapa spot foto yang sangat menarik. Ada gazebo, ada kulineran juga. Nah nanti kita akan
nanya-nanya juga, dan kita akan mereview spot foto yang ada di wisata Posong ini guys. Simak video berikutnya. Nah teman-teman, perlu diketahui di wisata Posong ini menyediakan camping ground. Nah untuk harganya sangat relatif terjangkau teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa menghubungi pengelola dari camping ground ini. Harganya sangat murah, dan kita lihat camping groundnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini teman-teman bisa menyewa camping ground ini saat pagi, teman-teman bisa melihat sunrise. Selanjutnya di wisata Posong ini ada gazebo yang bisa digunakan ketika istirahat. Di sini merupakan salah satu spot foto yang sangat menarik dan sangat instagramable. Namun sayangnya saat ini karena tadi terjadi hujan dan cuaca menjadi kabut. Nah hal ini kurang bagus jika foto sekarang. Nah tempat ini merupakan salah satu tempat yang sering pengunjung foto di spot ini. Oke, selanjutnya kita melihat area permainan anak. Oke teman-teman, nah di sini merupakan area permainan anak. Jadi wisata Posong ini bukan hanya menyediakan spot foto, tapi wisata Posong ini juga menyediakan spot bermain anak dan tempat bermain anak. Nah, oke teman-teman, kali ini aku udah ketemu dengan salah satu pengunjung wisata Posong. Nah, boleh perkenalan Mas, nama diri Masnya? Perkenalkan, nama saya Tama, asal dari Semarang. Nah, ini Mas Tama ini berasal dari Semarang. Kalau boleh tahu nih, alasan Mas Tama memilih wisata Posong sebagai tempat untuk berlibur? Karena tempatnya ya yang strategis, terus hawanya itu beda kalau dari daerah dataran rendah ya. Iya, nah teman-teman, Mas Tama ini memilih wisata Posong karena cuacanya yang dingin berbeda dengan Semarang, dan tempatnya juga strategis, tidak jauh dari kota Temanggung. Nah yang terakhir nih, harapan Mas Tama buat wisata Posong agar kedepannya wisata Posong menjadi semakin maju, semakin kreatif, dan semakin inovatif. Kalau saran saya sih, jalannya itu diperbaiki ya, kayak diganti paving, jangan pakai batu, soalnya kalau pakai batu itu licin. Oh iya. Pas hujan itu. Nah teman-teman, saran dari Mas Tama untuk pengelola wisata Posong atau dinas yang berkaitan, wisata Posong untuk akses menuju tempatnya lebih diperbaiki agar pengunjung dapat mudah akses yang ditempuh dari jalan raya menuju tempat wisata Posong sendiri. Nah itu teman-teman, terima kasih Mas Tama atas waktunya. Mohon maaf banget mengganggu waktunya. Nah selanjutnya ini merupakan salah satu spot instagramable lagi dari wisata Posong guys. Nah spot ini sering digunakan oleh pengunjung untuk berwisata. Nah jadi ketika akan menggunakan spot ini, teman-teman harus gantian dengan pengunjung lain. Selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi guys. Kita akan mencari gazebo untuk kita beristirahat dulu. Jauh. Oke teman-teman, nah kali ini aku udah bersama dengan salah satu pengelola wisata Posong ini. Nah beliau merupakan warga di Kabupaten Temanggung. Boleh perkenalan Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Taryono. Nah, saya bekerja di Posong. Nah Mas Tarwi ini merupakan salah satu pengelola di Posong. Nah kalau boleh aku
aku tahu nih Mas, perkembangan pengelolaan yang ada di wisata Posong ini seperti apa Mas, yang sedang dikerjakan oleh teman-teman pengelola atau dinas yang terkait? Mungkin yang pertama untuk pengembangan kita mungkin dari internalnya, dari segi destinasinya kita lagi mengembangkan untuk camping ground. Kita berupaya untuk warga Temanggung bahkan yang luar Temanggung bisa berminat untuk camping di Posong ini. Satunya yang kita tampilkan ya kayak itu kayak golden harvest, view gunung di sini. Terus untuk dari segi eksternalnya mungkin dari akses jalan untuk ke Posong itu berusaha kita untuk berdampingan dengan CUT. Jadi akses untuk naik ke Posong itu merupakan jalan wisata. Ini di situ kita lagi berupaya untuk berkembang di situ. Oke teman-teman, perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan Mas Larwi tadi, yang perkembangan yang sedang dilakukan itu adalah perkembangan internal dari Posong sendiri dan perkembangan akses jalan menuju tempat wisata Posong ini. Nah, perlu diketahui juga tadi aku sudah wawancara dengan salah satu pengunjung wisata Posong. Harapannya juga akses menuju wisata Posong ini dapat segera diperbaiki lagi agar dapat meningkatkan pengunjung yang datang ke tempat wisata Posong ini. Nah, maaf banget teman-teman, aku sambil ngopi karena di sini cuacanya sangat dingin ya Mas Arwi. Iya, dingin banget. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih harapan dari Mas Tarwi selaku pengelola sendiri untuk teman-teman pengunjung ataupun dinas yang terkait, harapannya seperti apa dari Mas Tarwi? Mungkin untuk dari segi pengunjungnya secara pribadi bahkan untuk atas nama Posong kita sangat upaya untuk pengunjung itu punya kesan dan punya minat untuk ke Posong, dan kedepannya nanti juga Posong itu semakin dikenal untuk kalangan orang pariwisata, semuanya bisa untuk ke Posong dan selalu menjadi ikon Temanggung dari segi pariwisatanya. Cukup Mas Tarwi? Ya mungkin cukup. Nah teman-teman, sesuai dengan judul vlog kali ini yaitu Daily Vlog Keliling Temanggung atau Review Ikon Temanggung, harapan dari Mas Tarwi menjadikan Posong itu sebagai ikon Temanggung. Nah, demikian yang dapat aku sampaikan informasi ini kepada teman-teman. Harapannya informasi ini menjadikan bahan referensi atau bahan pertimbangan teman-teman berlibur ke Posong. Harapannya juga wisata Posong ini semakin maju, semakin dikenal, menumbuhkan lapangan pekerjaan yang luas, menjadikan ekonomi kreatif yang lebih unggul. Demikian teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, nah ini salah satu spot lagi untuk berfoto. Mari kita lihat. Nah ini salah satu spot berfoto yang instagramable dan sering dikunjungi oleh sering difoto oleh pengunjung. Nah, karena cuaca yang sangat kabut sekali, kurang begitu terlihat ya teman-teman di kamera. Jadi di bawah sini ada lahan pertanian. Nah, ini lahan pertanian. Nah, itu merupakan camping ground. Terima kasih. Yuk. Karena kita telah mengunjungi banyak spot foto yang ada di wisata Posong ini dan sudah mewawancarai pengelola Posong dan pengunjung, kita lanjut ke parkiran. Nah ini perjalanan pulang teman-teman, jalannya sangat terjal sekali. Di samping kanannya ada pohon tembakau, terus kiri juga tembakau. Nah tembakau ini merupakan ciri khas dari Temanggung sendiri. Perlu teman-teman ketahui, jalan menuju
jalan raya sendiri dari sini masih 3 km lagi dan sangat becek, terjal sekali. Gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut. Nah ini adalah akses menuju Embung Kledung sendiri guys. Jadi sekitar 500-an meter dari jalan raya sana ke Embung Kledung. Di sebelah kanan itu merupakan sayur-sayuran yang ditanam oleh petani sekitar. Itu sebagai sumber bahan pokok atau sumber penghasilan dari warga setempat selain tembakau. Jadi di sini selain dengan tembakau, petani di sini juga menanam sayuran untuk mata kehidupannya. Nah, kita udah sampai di wisata Kledung, Embung Kledung. Karena ini hari libur, jadi pengunjung juga lumayan banyak. Jadi 20.000 sudah termasuk Tiket masuk. 2 orang 1 motor 20 mas. Nggak termasuk tiket parkir. Halo teman-teman, nah kali ini kita udah sampai di Embung Kledung. Embung Kledung ini terletak masih di Kecamatan Kledung dan di Kabupaten Temanggung. Embung Kledung ini merupakan salah satu ikon Kabupaten Temanggung. Embung ini dibangun pada awal tahun 2010 dan digunakan sebagai irigasi di lahan pertanian warga. Namun seiring berkembangnya waktu dan perkembangan zaman, embung ini dialihkan menjadi tempat wisata. Karena banyaknya wisatawan yang datang ke Embung Kledung ini, jadi Embung Kledung ini sekarang dialihkan menjadi tempat wisata sebagai destinasi favorit yang ada di Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya kita naik ke atas embung guys. Ayo. Teman-teman ketahui tiket masuk Embung Kledung ini sangat relatif terjangkau. Tadi aku membayar 2 motor, 1 motor itu 20.000, udah include sama parkir dan tiket masuk. Ayo kita naik. Perlu teman-teman ketahui juga, Embung Kledung ini merupakan wisata yang dikelola oleh badan desa setempat. Jadi Embung Kledung ini bukan milik swasta ataupun milik pemerintah ataupun milik perorangan, tapi Embung Kledung ini adalah milik dari desa setempat. Nah, ini teman-teman pemandangan dari Embung Kledung sendiri. Karena cuaca yang mendung dan tidak mendukung, cuaca kabut, jadi banyak kabut yang menyelimuti Embung Kledung sendiri. Nah ini ikannya teman-teman. Lanjut ke sana teman-teman. Teman-teman, sebelah sana merupakan area camping ground yang ada di Embung Kledung. Biasanya ketika hari weekend atau hari libur itu ramai. Namun entah kenapa di hari weekend kali ini Embung Kledung terasa masih sepi. Jadi biasanya sampai ujung sana itu full tenda teman-teman. Nah, tiket 10.000 itu udah termasuk include sama tempat camp, tapi belum sama tendanya ya teman-teman. Tendanya dari pengelola bisa menyediakan dengan harga sewa yang relatif murah, atau bisa teman-teman bawa dari rumah sendiri. Ayo kita lanjut teman-teman. Sebelah sini merupakan area gazebo dari Embung Kledung. Nah, Embung Kledung juga perhatian dengan sampah-sampah yang ada di sini. Sebagai contoh, ini merupakan salah satu sampah yang disediakan oleh pengelola agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harapannya ketika pengunjung datang, pengunjung membawa sampahnya dan membuang sampahnya di tempat sampah. Halo teman-teman, nah kali ini aku udah bersama dengan pengunjung Embung Kledung. Nah, Mas boleh perkenalan? Ya, nama saya Arifanuddin.
Saya dari Wonosobo. Saya berkunjung di wisata Embung Kledung ya baru 2 kali ini. Oh, nah, kalau aku boleh tahu nih Mas, alasan Mas Arif sendiri memilih Embung Kledung sebagai destinasi wisata di hari libur. Ya, kalau untuk di Embung Kledung ini ya untuk aksesnya sendiri dari kota kami dari mana Wonosobo itu dekat ya. Itu jaraknya ya kalau untuk dari jalan raya sampai sini itu kurang lebih 3 menit. 3 menit. Oh, Ya, iya. itu dari akses jalan raya. Terus untuk aksesnya sendiri mudah. Terus juga sama HTM tiketnya itu terjangkau lah. Iya. Ya. Nah, dari apa yang tadi udah disampaikan Mas Arif tadi, dengan HTM yang murah dan destinasi wisata yang menarik itu membuat Mas Arif datang ke tempat ini. Nah, selanjutnya nih, kalau aku boleh tahu, harapan Mas untuk Embung Kledung sendiri kepada pengelola atau jajaran dinas yang terkait, harapannya Mas Arif kepada Embung Kledung sendiri agar semakin maju atau gimana Mas? Boleh disampaikan dari Ya. Mas Arif sendiri terkait dengan fasilitas atau perbaikan destinasi atau perbaikan akses menuju Embung Kledung. Oh ya, untuk kesempatan ini saya kan udah berkunjung udah 2 kali ini. Jadi untuk yang kemarin-kemarin sih saya lihat dari IG-nya itu di IG wisata Embung Kledung itu kok ini kalau cerah kok bagus banget. Nah, itu kok saya penasaran jadi saya ke sini. Terus untuk aksesnya di sini sih udah lumayan bagus, dari untuk fasilitasnya sih udah bagus, cuma kalau untuk di area sini sih ini ya Masih kurang ya, Mas. belum terpenuhi, contohnya seperti keran air sama kamar mandi. Oh, Jadi kamar mandinya itu cuma di bawah itu aja. oh, Jadi kita kalau ke kamar mandi itu apa ya turun itu sekitar jadi jauh 1 ya, menit. Mas. Iya. Nah, tadi yang udah disampaikan Mas Arif tadi, harapannya fasilitas yang ada di Embung Kledung sendiri lebih diperbaiki lagi, seperti keran air yang ada di camping ground Ya. ataupun WC yang masih terlalu jauh dari area camping ground. Terima kasih Mas Ya. Arif atas waktunya. Iya. Mohon maaf dari aku apabila merepotkan. Enggak, Mas. Terima kasih. Lanjut. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu destinasi spot yang ada di Embung Kledung. Ini spot yang sangat instagramable, jadi sering digunakan oleh pengunjung untuk berfoto. Ketika pagi hari teman-teman bisa mendapatkan sunrise yang ada di sana, dan ketika sore hari teman-teman bisa mendapatkan sunset. Namun pada hari ini karena cuaca yang tidak mendukung, jadi penuh dengan kabut, sehingga ketika berfoto pada hari ini kurang mendukung dan hasilnya juga kurang bagus. Oke teman-teman, kita lanjut ke spot berikutnya. Nah, ini merupakan WC yang ada di Embung Kledung. Sebelah sini merupakan warung jajanan, warung bakso yang ada di Embung Kledung. Nah, itu teman-teman, jika teman-teman berminat untuk jajan bakso atau soto atau siomay, nah teman-teman bisa mendapatkan di sini. Ini tepatnya di bawah embung-embungnya di atas, jadi warungnya di sini ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah wawancara dan juga mencari spot-spot foto yang menarik yang ada di Embung Kledung. Jadi saatnya kita makan cilok teman-teman. Tadi aku beli di harga 5.000, nah ini murah sekali. Ikutin terus di vlog aku ya teman-teman.
kita udah sampai di alun-alun Temanggung. Alun-alun Temanggung ini dibangun pada masa zaman kerajaan. Nah, akan tetapi direnovasi pada tahun 2015 sampai 2017. Perlu teman-teman ketahui, sebelum direnovasi di seberang di pinggir sana itu dibuat tempat PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya ada penjual batagor, tonggo, dan lain sebagainya, ada juga angkringan. Nah, perlu teman-teman ketahui, di seberang sana ada Masjid Agung, ada lapas, terus di seberang sana juga ada kantor bupati, di seberang sana ada kantor DPRD, dan sebelah kantor DPRD ada Bank Cabang Indonesia. Nah, alun-alun Temanggung ini terletak di tengah kota Temanggung, tepatnya di Kecamatan Temanggung, di Jalan Brigjen Sutopo nomor 11. Nah, perlu teman-teman ketahui, di alun-alun Temanggung ini juga menyediakan berbagai fasilitas. Yang pertama ada fasilitas parking area, terus ada MCK untuk WC, ada juga charger biasanya. Nah, perlu teman-teman ketahui, nah di sini ada charger yang bisa digunakan buat pengunjung alun-alun ini untuk mencarger handphone dan lain sebagainya. Dan alun-alun Temanggung ini digunakan untuk nongkrong atau untuk memfasilitasi anak-anak muda yang hobi skateboard. Nah, sebagai contoh itu teman-teman, itu yang skateboard. Di sebelah sana ada tulisan Kota Tembakau. Jadi aku udah ngomong di vlog kali ini, dari vlog pertama di Kosong di Bongledung, bahwa Kota Temanggung ini merupakan kota tembakau, atau mayoritas warganya menjadi petani tembakau. Jadi tembakau itu merupakan sumber penghasilan utama bagi warga masyarakat Temanggung. Nah, maju teman-teman. Di sini ada lapangan. Lapangan ini biasanya digunakan untuk upacara kedinasan, untuk jalan santai, atau untuk acara-acara dinas yang lainnya. Digunakan untuk vaksin COVID yang telah dilalui. Nah, maju teman-teman. Maaf banget karena hujan, jadi saya nggak bisa langsung ke tempat sana. Aku nggak bisa langsung ke tempat sana. Nah, di sana ada patung tani. Boleh di zoom. Pojok sana ada patung tani. Nah, patung itu melambangkan bahwa petani yang ada di Temanggung itu harapannya semakin makmur, semakin sejahtera, bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi maksud dari patung itu adalah untuk warganya Temanggung yang mayoritas sebagai petani agar makmur, agar sejahtera, bisa menghidupi keluarganya. Lanjut teman-teman. Di seberang sana ada tulisan Temanggung Bersenyum. Maksud dari tulisan Temanggung Bersenyum itu, orang Temanggung itu orang yang ramah dengan pendatang atau dengan warganya sendiri. Jadi orang Temanggung itu selalu membiasakan 3S, senyum, salam, sapa. Nah, hal tersebut yang menjadikan Temanggung itu mendapati julukan sebagai Temanggung Bersenyum. Nah, demikian yang dapat aku review di alun-alun Temanggung. Selanjutnya aku akan ke Taman Pancasila. Halo guys, jumpa lagi di vlog aku, Faisal Indrawan. Nah,
pada kesempatan ini aku udah sampai di Taman Pancasila. Taman Pancasila ini merupakan salah satu taman yang berada di titik 0 km Kabupaten Temanggung. Nah itu tunggu jamnya guys, titik 0 km Kabupaten Temanggung. Taman Pancasila ini merupakan taman yang untuk menginspirasi warga masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk mengingat para pejuang kita yang telah gugur mendahului kita. Jadi para generasi muda itu diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Selain itu, Taman Pancasila juga digunakan untuk berwisata ketika malam hari. Di Taman Pancasila terdapat beberapa pemuda-pemudi yang nongkrong di sekitar Taman Pancasila. Nah, di sekitar situ guys biasanya digunakan untuk kopdar anak-anak motor. Nah, Taman Pancasila ini direnovasi pada tahun 2017 sampai 2018. Harapannya dari Pemda Temanggung sendiri, Taman Pancasila bisa menjadikan generasi muda semakin ingat tentang masa penjajahan yang telah dilalui oleh para pejuang kita terdahulu. Taman Pancasila ini terletak di tengah-tengah Kecamatan Temanggung, seperti halnya alun-alun Temanggung. Jarak tempuh Taman Pancasila ke alun-alun Temanggung hanya sekitar 500 meter. Jadi Taman Pancasila ini letaknya sangat strategis. Nah, untuk selanjutnya aku akan mengajak spot foto di Taman Pancasila. Nah, biasanya di sini digunakan untuk berfoto guys. Di sini biasanya digunakan untuk berfoto. Nah, selanjutnya Taman Pancasila juga menyediakan tempat sampah. Jadi ini ketika teman-teman nongkrong di sini, ini digunakan sebagai tempat sampah. Jadi ketika bermain selalu bersih ya guys. Ketika kita bawa makanan atau bawa apapun itu, sampahnya dimasukkan kembali ke tempat sampah. Nah, lanjut guys. Nah, di Taman Pancasila ini ada kayak gazebo atau tempat-tempat untuk duduk guys. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi menurut aku fasilitas yang ada di Taman Pancasila ini cukup untuk sekedar kita bisa melihat suasana yang ada di tengah Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah teman-teman, kita udah mengunjungi beberapa ikon di Kabupaten Temanggung. Kita udah ke tempat wisata Posong, kita udah ke tempat wisata Embung Kledung, kita udah ke alun-alun Temanggung, dan yang terakhir kita ke Tugu Jam dan Taman Pancasila. Nah, harapannya setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mengambil manfaatnya, membuang hal buruknya. Selain itu, harapannya wisata yang ada di Kabupaten Temanggung ini semakin sukses, semakin maju, dan semakin sejahtera. Dengan pariwisata yang sukses, maka akan meningkatkan ekonomi kreatif, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan masyarakat Temanggung. Demikian guys vlog hari ini, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.